Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini kita melanjutkan bab statistika, ya. Materinya adalah ukuran pemusatan data. Untuk pemusatan data kali ini yang kita pelajari untuk data tunggal. Ya, data tunggal. Adapun pemusatan data yang pertama adalah rata atau rata-rata sama. Jika diketahui data X1, X2, X3 sampai Xn, maka rata-rata dari data ini itu adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, di sini karena datanya X1, X2 sampai Xn, berarti nilai rata-ratanya kita jumlahkan, ya X1 ditambah X2 sampai Xn dibagi dengan banyaknya data berapa, terakhir N berarti N, gitu ya. Nah, ini secara matematis bisa kita tulis dalam bentuk sigma. Itu adalah sigma xi dari i sama dengan 1 sampai n, ya. Karena di sini adalah mulainya 1, 2, 3 sampai n, berarti i-nya sama dengan 1, terakhir n di atas. Dibagi dengan n. Sekarang nanti jika dalam bentuk daftar distribusi frekuensi datanya, maka menggunakan rumus F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 dan seterusnya sampai Fn kali Xn dibagi F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai Xfn, ya. Ini secara matematis juga bisa kita tulis, berarti sigma i sama dengan 1 sampai n dari Fi kali Xi dibagi, ini juga bisa ditulis sigma i sama dengan 1 sampai n dari Fi. Sekarang contohnya yang pertama, jika kita nanti disajikan data seperti ini, nilai ulangan dari 10 siswa telah kita tuliskan, pertanyaannya adalah tentukan nilai rata-ratanya. Mencari nilai rata-rata ini berarti caranya itu adalah jumlah data. Kita jumlahkan berarti datanya 6 tambah 7 tambah 9 tambah 10 dan seterusnya sampai terakhir ini 8, kita jumlahkan dibagi, nah, banyak data berapa? 10, gitu ya. Kemudian kalau sudah kita jumlahkan berapa? 78 dibagi 10, sama dengan 7,8. Sekarang contoh yang kedua, jika nanti disajikan nilai ulangan 30 siswa sebagai berikut ini, gitu ya, bentuknya dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Maka caranya jika yang ditanyakan nilai rata itu adalah dari tabel ini kita tambahi satu kolom lagi, kita tambahi satu kolom. Nah, kolom terakhir ini adalah perkalian F kali X, ini frekuensinya, ini nilainya X-nya, berarti F kali X. Kita kalikan sekarang, 6 kali 4, tulis di sini 24, 7 kali 9, 8 kali 6, 9 kali 8, 10 kali 3, tulis. Kemudian kita jumlahkan ke bawah, frekuensinya kita jumlahkan, namanya sigma F, dijumlahkan 4 tambah 9 tambah 6 tambah 8 tambah 3 sama dengan 30, gitu ya. Sigma Fx nya sekarang berarti 24 tambah 63 tambah 48 tambah 72 tambah 30 berapa? 237. Lah kemudian baru kita masukkan dalam rumus tadi, rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data, atau sigma Fx dibagi sigma F. Nah, kita masukkan sigma Fx-nya 237, sigma F-nya 30. Oke, kita bagi berarti 7,9. Berikutnya kita mencari median. Nah, lambangnya median itu adalah ME, ya, lambangnya ME. Median itu adalah nilai tengah suatu data setelah datanya diurutkan, ya. Sekarang rumus mencari median itu ada dua. Yang pertama untuk banyak datanya ganjil. Jika banyak data ganjil, median itu sama dengan nilai data ke setengah n ditambah 1, ya. Ini secara matematis data itu adalah X, maka median sama dengan X setengah n ditambah 1. Sekarang yang kedua untuk banyaknya data genap.
Kalau genap, median itu sama dengan setengah N kalikan setengah kali nilai data ke setengah N ditambah nilai data ke setengah N ditambah 1 gitu ya. Nah ini secara matematis bisa kita tulis median sama dengan setengah XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. Ini sekarang contohnya jika disajikan seperti ini, tentukan nilai median setiap data berikut. Yang A ini contoh B gitu. Nah, maka itu bisa kita selesaikan yang A dulu. Dari data 2, 5, 4 dan seterusnya. Langkah pertama menyelesaikan adalah kita urutkan dulu datanya. Oke. Dari 2, 5, 4 ini kan belum urut, kita urutkan yang terendah berapa? Oh 2 gitu kan, 4, 5 ini dan seterusnya. Setelah urut dilihat nanti banyaknya data berapa, kita hitung ya. Nah, setelah itu banyak datanya adalah 13, berarti ganjil. Karena ganjil pakai rumus median untuk data ganjil. Tadi rumusnya apa? Median sama dengan data ke setengah N ditambah 1. Berarti median nilai data ke setengah N-nya 13 ditambah 1. 13 tambah 1 14 gitu ya. Berarti data ke setengah kali 14. Berarti data setengah kali 14 berapa? 7. Berarti mediannya nilai data ke 7. Sekarang kita cari data ke 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah 6 berarti ya. Oh berarti medianya adalah 6. Itu ya. Sekarang contoh yang kedua, yang B ya, yang B. Dari soal ini kita perhatikan sudah urut belum? Oh belum, kita urutkan dulu datanya. Oke, yang terkecil berapa nilainya? 5 gitu ya. 5, 6, 6, 7, 7, 8 dan seterusnya. Tertingginya 10. Kemudian langkah pertama kita hitung banyak data berapa. Oh banyak data 14 ini dihitung ya. 14 berarti genap, pakai rumus genap. Tadi rumusnya apa? Median sama dengan data setengah ya, setengah kali nilai data ke N dibagi 2 ditambah nilai data ke N dibagi 2 ditambah 1. Jadi setengah data ke N-nya 14 dibagi 2 ditambah data ke N-nya 14 dibagi 2 ditambah 1. Ingat ya, setengah kalikan ini berarti 7 tambah 1 berarti 8. Berarti setengah nilai data ke 7 ditambah nilai data ke 8. Kalau sudah ketemu ini kita cari sekarang data ke 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh 8 ya. Berarti data ke-8-nya ya juga 8 sama ya dah. Itu 7, 8 berarti setengah 8 ditambah 8. Oh berarti setengah kali 16 berarti berapa? 8. Berikutnya kalau nanti datanya adalah bentuk daftar distribusi frekuensi seperti ini ya. Langkah pertama gimana? Langkah pertama, kalau daftar distribusi frekuensi pasti sudah urut kan nilainya 5, 6, 7 dan seterusnya. Kita cari banyaknya frekuensi gitu ya. Berarti sigma F-nya adalah kita jumlahkan. Ini dijumlahkan 40 berarti genap. Pakai rumus genap berarti ya. N-nya 40 berarti genap. Berarti median setengah data ke 40 dibagi 2 tambah data ke 40 bagi 2 ditambah 1. Berarti data ke 20 dihitung ini. 2, 3 belum masuk kan? Ditambah 9, 12 tambah 8, 20 pas berarti 7 ini. 21-nya berarti masuk ke sini berarti 8. Setengah kali 7 tambah 8 berarti 15 per 2. Nilainya berapa? 7,5. Yang terakhir adalah modus, itu nilai yang sering muncul ya. Jika disajikan data seperti ini, daftar distribusi frekuensi, pertanyaannya adalah tentukan nilai modusnya. Kita lihat gampang, yang F-nya paling tinggi berapa? 9. Oh nilainya berapa? 7 sudah. Berarti modusnya adalah 7 gitu ya. Ini untuk data tunggal. Berikutnya pertemuan berikutnya untuk data berkelompok. Oke, terima kasih, sampai jumpa pertemuan berikutnya pada materi
pemusatan data kelompok